Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sahrul Arifin, mahasiswa Fakultas Usuli dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Masjid Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan hasil dari penelitian saya atau pembahasan saya terkait dengan tema tasawuf dan kaitannya dengan keadaan sosial masyarakat modern. Di sini saya mengambil sebuah judul yaitu Transformatif Tasawuf sebagai Kekuatan Sosial, sebuah analisis tentang integrasi spiritual dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Selanjutnya kita langsung membahas latar belakang dari permasalahan ini. Latar belakang dari permasalahan ini tak jauh dari sebuah masalah terkait dengan modernitas yang terjadi. Modernitas pada satu sisi memiliki makna yang positif, seperti menjadi dasar lahir dan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan secara sangat pesat. Namun pada sisi lainnya juga menciptakan suatu celah negatif, seperti kehilangan dan keterasingan manusia dalam mengenal jiwa mereka sendiri. Hal ini dikarenakan terlalu mempertuhankannya manusia terhadap materi yang mereka cari dan mereka kumpulkan selama hidupnya, serta terlalu mempertuhankan mereka dari hasil industri yang mereka buat dari tangan mereka sendiri. Perubahan-perubahan sosial dan majunya pembangunan telah menjadi sebuah stimulus yang menimbulkan gejala-gejala hilangnya makna sebuah arti hidup bagi mereka, serta menciptakan kegelisahan kehidupan umat manusia. Melihat permasalahan modernitas yang begitu meluas, tasawuf memberikan tawaran solusi dalam menjawab permasalahan kejiwaan yang terjadi. Tasawuf sendiri merupakan sebuah aspek penting dari banyaknya aspek dalam hasanah keilmuan Islam yang memiliki titik pembahasan dan pengamalan pada kebersihan hati dan jiwa, serta fokus utamanya pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita pada metode penelitian. Metode pada penelitian ini menggunakan library research atau studi perpustakaan, yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam sumber bacaan seperti dokumen, buku, kisah-kisah sejarah, dan lainnya yang sesuai dengan judul penelitian. Penelitian pustaka juga dapat mempelajari dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Di sini ada beberapa poin. Pertama, sebelum pada poin intinya, kita akan membahas tentang ajaran tasawuf itu sendiri. Secara linguistik, banyak kata serapan yang dianggap sebagai asal-usul serta mendeskripsikan istilah tasawuf. Di antaranya Sophia, berasal dari bahasa Yunani yang berarti hikmah, kedua Suf yang berarti bulu domba, ketiga Sofi yang artinya lembut, dan Ahlus Sufah yang berarti para penghuni selain masjid. Penyandaran kata tersebut bukan tanpa alasan, tapi merujuk kepada para sahabat Nabi yang hidup dalam kesederhanaan dan berfokus pada ibadah dan mereka itu tinggal di teras Masjid Nabi di Madinah. Tujuan tasawuf sendiri banyak dipahami sebagai suatu upaya manusia dalam mensucikan diri, menjauhi pengaruh duniawi, serta memperdalam hubungan spiritualitas dengan Tuhannya. Inti dari tasawuf itu sendiri adalah tazkiyatun nufus, untuk pensucian jiwa serta tujuannya untuk menggapai kedekatan diri dengan Tuhan. Namun dalam mencapai hal tersebut ada ajaran utama yaitu maqamat yang harus ditempuh oleh orang yang mendalami ilmu tasawuf. Maqamat maqamat sendiri berasal dari bentuk jamak, berasal dari kata makom. Secara harfiah berarti tempat berdiri atau posisi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan station. Dalam terminologi sufi, ini adalah tangga-tangga atau stasiun-stasiun spiritual permanen yang harus didaki dan dicapai oleh seorang salik atau penempuh jalan. Tujuan dari makom ini sendiri bagi kaum sufi adalah mencapai suatu tingkat yang dikenal dengan ma'rifatullah. Makom tidak diberikan secara cuma-cuma dan datang secara gratis. Ia harus diraih berkat usaha yang sungguh-sungguh, penuh ketekunan dan kesabaran, melalui disiplin spiritual yang ketat atau mujahadah dan riyadhah. Di sini kita gunakan makomat sebagai suatu tawaran solusi terkait dengan permasalahan yang kita bahas, yaitu tentang modernitas yang terjadi. Selanjutnya kita pada pembahasan peran tasawuf dalam kehidupan sosial. Jika kita melihat peran tasawuf dalam kehidupan sosial, maka tidak pernah terlepas dari gagasan yang dibawa gagas oleh Buya Amin Syukur.
Pada konsep tasawuf sosial, Amin Syukur memberikan gagasannya bahwa tasawuf terkait perannya pada kehidupan sosial sangat penting untuk dibahas. Dikarenakan konsep tasawuf sosial ini memiliki orientasi terhadap tasawuf yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat sehari-hari. Konsep tasawuf sosial ini juga memiliki tujuan untuk menjadikan kaum serta tokoh sufi menjadi pelopor perubahan dan tuntutan moralitas sosial. Konsep tasawuf sosial ini juga disebut dan dikenal dengan istilah tasawuf aplikatif yang sesuai dan cocok dijadikan konsumsi masyarakat di berbagai kalangan. Selanjutnya, kita bahas tentang relevansi nilai tasawuf terhadap kehidupan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai, harmonis, dan penuh kasih sayang, di mana kesejahteraan jiwa dan kebahagiaan batin menjadi tujuan yang paling utama daripada sekedar pencapaian duniawi. Keseimbangan yang tercipta dari nilai-nilai akan terus melahirkan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tasawuf yang awal mulanya berasal dari tekstual ayat suci, seiring berjalannya waktu menjadi solusi kontekstual bagi permasalahan sosial yang banyak terjadi. Tentunya didukung dengan kesadaran diri dalam menjalankan nilai-nilai tersebut. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu kehidupan modern yang berkembang pesat menjadi sebuah pencapaian luar biasa oleh umat manusia. Darinya lahir berbagai kemanfaatan seperti berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Namun, sisi negatif juga muncul mengiringi manfaatnya. Dari sebuah analisis lahirlah jawaban bahwa tasawuf dengan konsep yang ada padanya mencoba memberikan keselarasan yang mengintegrasikan antara semangat spiritualitas terhadap kehidupan dunia. Kita telah melihat bagaimana arsitektur internal tasawuf yang berakar pada kesederhanaan ihsan dipraktikkan melalui disiplin ganda makomat dan ahwal, menawarkan metodologi yang kokoh untuk penyembuhan kehampaan jiwa individu. Mengikuti poros pemikiran yang digagas oleh Muhammad Amin Syukur atau Buya Syukur, kita menyaksikan bahwa tasawuf sosial menjadi jembatan vital yang menuntut agar kesalehan batin tahalli harus berbuah dan termanifestasi sebagai aksi sosial yang fungsional, humanis, dan aplikatif. Demikianlah hasil dari yang saya sampaikan dari pembahasan yang saya teliti selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.